Musyawarah Wilayah atau Muswil PKB Sulawesi Selatan kembali menjadi momentum konsolidasi politik bagi para kader, digelar di Hotel Arya Duta pada Senin 8 Desember. Muswil PKB Sulsel tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, anggota DPR Republik Indonesia Dapil Sulsel Syamsurizal, dan Andi Muawiyah Ramli, serta seluruh kader PKB. Forum strategis ini dimanfaatkan Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Asya, untuk memberikan pesan kuat tentang keteguhan, kesabaran, dan soliditas dalam menghadapi dinamika politik yang terus berubah. Azhar mengibaratkan perjalanan PKB seperti perjalanan kapal menuju dermaga. Ia menegaskan bahwa dalam proses politik, pasti ada badai, ombak besar, bahkan ada yang memilih mundur. Namun yang bertahan dan terus bekerja, kata dia, adalah mereka yang akan membawa PKB semakin kuat. Azhar juga menegaskan bahwa proses terpilihnya pemimpin di PKB adalah urusan struktural yang melibatkan DPC dan DPP, sehingga seluruh kader diminta menjaga marwah partai dan menghargai mekanisme organisasi. Lebih lanjut, Azhar memaparkan capaian PKB Sulsel yang terus mengalami pertumbuhan signifikan. Pada pemilu 2019, PKB hanya meraih 51 kursi secara nasional. Namun pada pemilu 2024, perolehan meningkat menjadi 79 kursi, termasuk 2 kursi DPR Republik Indonesia dari Sulsel. Kabupaten Bantaeng merayakan hari jadinya yang ke-771 dengan penuh semarak melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD di Gedung Balai Kartini pada Minggu 7 Desember. Mengusung tema Bangkit Semarak, Deru Tradisi Bantaeng, perayaan ini menjadi momentum evaluasi dan penanda kebangkitan pembangunan daerah melalui rapat paripurna yang dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Haji Budi Santoso dan juga dihadiri oleh pimpinan daerah dan tokoh penting, termasuk Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Fatmawati Rusdi, yang memberikan sambutan. Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat Bantaeng yang telah berkontribusi besar. Ia menilai tema peringatan tahun ini menggambarkan energi baru untuk memajukan daerah tanpa melepaskan akar budayanya. Sebagai bentuk dukungan strategis, Pemprov Sulsel mengumumkan sejumlah bantuan besar untuk Kabupaten Bantaeng pada tahun 2025 di sektor pertanian. Selain bantuan di sektor pertanian, Pemprov Sulsel juga memastikan akan memberikan bantuan yang terfokus pada sektor infrastruktur. Selain itu, Pemprov Sulsel juga menyerahkan bantuan di sektor kelautan dan perikanan, termasuk 6 unit kapal perikanan atau 1 unit 5 GT senilai Rp250 juta, dan 5 unit 1 GT senilai Rp225 juta. Bantuan pembangunan apartemen ikan sebanyak 125 modul senilai lebih dari Rp556 juta, dan bantuan asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan. Dinamika musyawarah daerah atau Musda ke-14 KNPI Sulawesi Selatan mulai terasa setelah Foni Ameliani Suardi muncul sebagai sosok pertama yang resmi mendaftar sebagai bakal calon ketua DPD KNPI Sulsel. Kehadirannya di kantor KNPI Sulsel Jalan Baji Aring Makassar langsung menarik perhatian karena dikawal oleh sejumlah pimpinan organisasi kepemudaan atau KP dari berbagai latar pada Minggu 7 Desember. Foni, yang juga anggota DPRD Sulsel dari Partai Gerindra, tiba bersama tokoh-tokoh penting seperti Ketua GP Ansor Sulsel, Rusdi Idrus, serta perwakilan dari Batko HMI Sulsel, PMII Sulsel, BM PAN Sulsel, dan Gamki Sulsel. Barisan pendamping tersebut memberi sinyal kuat bahwa pencalonan Foni memperoleh dukungan luas sejak awal. Koordinator Steering Komite Musda 14 Muhammad Iswal menjelaskan bahwa Foni menyerahkan total 27 rekomendasi dukungan dari OKP dan 15 dukungan dari DPD 2 kabupaten atau kota. Seluruh dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap dan segera memasuki proses verifikasi resmi. Sementara itu, Foni menegaskan bahwa dukungan tersebut masih tahap awal dan ia percaya jumlahnya akan terus bertambah menjelang Musda. Ia menyampaikan bahwa pencalonannya berorientasi
pada pemulihan soliditas KNPI dan penyatuan Gerak Pemuda Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurija, memberikan apresiasi terbuka kepada DPW PKB Sulawesi Selatan atas capaian signifikan peningkatan kursi legislatif pada pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan dalam musyawarah wilayah atau Musul PKB Sulsel yang digelar di Hotel Arya Duta, Senin 8 Desember. Cucun menegaskan bahwa PKB Sulsel telah menunjukkan daya saing politik yang kuat. Ia menyebutkan bahwa peningkatan suara dan kursi tersebut menjadi modal penting menyambut kontestasi nasional berikutnya. Cucun menegaskan bahwa target DPP PKB untuk Sulsel pada pemilu 2029 adalah kenaikan 100%. Cucun juga menyoroti masih adanya daerah pemilihan atau dapil yang belum terisi kursi PKB. Ia meminta DPW untuk bergerak cepat menyiapkan kader potensial. Cucun mengingatkan bahwa kekuatan PKB tidak hanya diukur dari suara, tetapi juga kualitas kader. Ia membeberkan bahwa DPP memantau langsung proses kaderisasi melalui sistem internal. Bahkan ia sempat memberi sentilan kepada beberapa pengurus agar lebih sigap. Menurut Cucun, Muswil menjadi momentum memelihara soliditas dan memperkuat kerja-kerja pelayanan sosial. Ia menekankan bahwa PKB harus hadir ketika masyarakat membutuhkan.